Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Hanis Putra dengan NIM 19086191, Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, jurusan Pendidikan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang mini proposal saya yang berjudul Studi Tingkat Volume Oksigen Maksimal Pemain Sepak Bola U17 Sekolah Sepak Bola BBC Batuang Taba, Kota Padang. Latar belakang. Sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga yang sangat populer, merakyat, dan sangat digemari oleh seluruh kelompok di seluruh dunia. Dalam permainan sepak bola, menguasai teknik sangatlah penting dan modal utama untuk bermain sepak bola. Kemampuan melakukan teknik dalam permainan sepak bola tentunya harus ditunjang dengan kondisi fisik yang baik, karena dengan kondisi fisik yang baik, salah satu item kondisi fisik yang menunjang teknik dalam permainan sepak bola ialah daya tahan aerobik. Karena daya tahan aerobik mempunyai peranan penting dalam permainan sepak bola. BBC Batuang Taba merupakan sepak bola yang berada di Kota Padang dan sering mengikuti kejuaraan turnamen sepak bola di Padang maupun luar Padang. SSB BBC Batuang Taba juga mengikuti turnamen Piala Bupati Muara Bungo pada tahun 2019. Namun pada turnamen tersebut, SSB BBC Batuang Taba harus gugur penyisian grup. Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan bahwa pengaruh yang dominan yang terjadi pada saat pemain sepak bola BBC Batuang Taba bertanding kelihatan para pemain tidak memiliki daya tahan yang baik, karena kelihatan para pemain juga kelelahan saat pertandingan, masih separuh jalan, dan terlihat bahwa VO2 max para pemain juga kurang baik dan masih rendah, dan ada perlunya peningkatan. Berdasarkan pengamatan penulisan di lapangan bahwa pengaruh yang dominan yang terjadi pada pemain sepak bola BBC Batuang Taba terjadi para pemain tidak memiliki daya tahan yang baik karena kelihatan para pemain sudah kelelahan, masih separuh jalan, dan terlihat bahwa VO2 max para pemain kurang baik dan masih rendah dan perlu ada peningkatan. Identifikasi masalah yang pertama ialah bagaimana tingkat kecepatan pemain sepak bola SSB Batuang Taba. Yang kedua, bagaimana tingkat kelincahan pemain SSB Batuang Taba. Yang ketiga, bagaimana tingkat kondisi fisik atau bagaimana tingkat daya tahan atau VO2max pemain sepak bola SSB BBC Batuang Taba. Yang terakhir ialah bagaimana daya ledak pemain BBC Batuang Taba. Yang ketiga yaitu batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi pada studi tingkat volume oksigen maksimal atau VO2max pemain sepak bola SSB BBC Batuang Taba. Perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah dapat dirumuskan yaitu bagaimana tingkat volume oksigen maksimal VO2max pemain sepak bola SSB BBC Batuang Taba. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui seberapa besar tingkat volume oksigen maksimal pemain sepak bola SSB Batuang Taba. Manfaat penulisan peneliti ini ialah bagi penulis untuk menambah pengalaman dan penelitian ilmiah dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan. Bagi pelatih untuk mengetahui tingkat VO2max para pemain sehingga dapat dijadikan masukan dan membuat program yang menarik dan inovatif. Sebagai pedoman bagi pemain untuk introspeksi diri dalam rangka meningkatkan proses latihan supaya memperoleh keterampilan bermain. Yang berikutnya ialah bab 2, kajian teori. Menurut Zulkifli dan Arsyil dalam buku 2011 halaman 107, sepak bola ialah permainan yang sangat populer dilakukan oleh dua tim yang masing-masing beranggotakan 11 orang. Dua tim yang masing-masing terdiri dari 11 orang tersebut bertarung untuk memasukkan bola bundar ke gawang lawan atau mencetak gol. Menurut Centini dan Russell dalam buku M. Fajar Syafruddin tahun 2017 halaman 272 menjelaskan bahwa sepak bola dimainkan oleh dua regu terdiri dari 11 anggota termasuk penjaga gawang. Lamanya permainan 2 babak 2 kali 45 menit dengan 15 menit istirahat. Dapat disimpulkan bahwa di mana tujuan bermain sepak bola ialah meraih kemenangan dengan cara mencetak gol sebanyak mungkin ke gawang lawan serta membutuhkan keterampilan teknik-teknik
yang ada pada sepak bola untuk mencetak gol ke gawang tim lawan. Kemampuan V2 Max secara umum menunjukkan kemampuan menahan kelelahan dari organ-organ tubuh manusia. Tujuan utama dari latihan V2 Max adalah kemampuan meningkatkan kemampuan kerja jantung di samping peningkatan kerja paru-paru dan sistem peredaran darah. Menurut Sokarman, dalam buku Nirwandi 2017 halaman 21, V2 Max adalah kemampuan menyerap oksigen maksimum menunjukkan oksigen yaitu dalam liter atau mililiter per kilogram berat badan per menit. Dapat diartikan juga bahwa VO2 max adalah kemampuan seseorang untuk menyalurkan dan menggunakan oksigen pada saat melakukan olahraga. Ini berarti semakin bagus VO2 max seseorang, semakin bagus pula kondisi fisik pemain tersebut, khususnya untuk daya tahan. Yang ketiga, yaitu penggunaan VO2 max. VO2 max termasuk salah satu bentuk tes menurut Corbett dalam buku Silverius tahun 1991. Tes adalah suatu prosedur yang sistematis untuk mengamati satu karakteristik atau lebih karakter seseorang individual dengan menggunakan skala numerik. Dapat disimpulkan bahwa tes sebagai alat ukur. Jadi VO2 max dapat digunakan untuk mengukur kondisi fisik atau daya tahan seseorang, pemain, atau atlet. Faktor-faktor yang mempengaruhi VO2 max. Menurut surat Min dalam buku 2007 halaman 9 menyatakan bahwa faktor-faktor yang menentukan daya tahan aerobik VO2 max antara lain 1. Jantung, paru, dan pembuluh darah harus berfungsi dengan baik. Yang kedua, proses penyampaian oksigen ke jaringan oleh sel darah merah harus normal. Yang ketiga, ialah jaringan otot harus mempunyai kapasitas yang normal untuk mempergunakan oksigen atau memiliki metabolisme normal, fungsi mitokondria normal. Yang berikutnya itu sistem energi. Menurut Umar, dalam bukunya 2014 halaman 6, energi diambil dari pemecahan bahan kimia di dalam otot, yaitu ATP, adenosis triphosphate. Pembentukan ATP kembali berasal dari penggabungan antara ADP dan PI. Penggabungan ini memerlukan energi diambil dari CP, creatine phosphate. Proses pembentukan ATP dan otot secara sederhana dapat diperoleh melalui 3 cara, yaitu sistem ATP ke PC atau phosphagen system ATP, yaitu yang kedua itu sistem glikosa anaerobik, yang ketiga sistem aerobik atau sistem oksidasi. Penelitian yang relevan. Yang pertama itu Siti Murni dalam buku 2005 dengan judul Tinjauan Kemampuan V2 Max, atlet pencaksilat PPLP Sumbar 2015. Yang kedua ialah Benny Herdiansah dalam skripsinya 2008 dan dengan judul Studi Tingkat Kemampuan VO2 Max Atlet Dayung Dragon Boat Putra Kabupaten Padang Pariaman. Kerangka konseptual yaitu kondisi fisik pemain SSB BBC Batuang Taba Padang ditentukan oleh kemampuan VO2 Max dari pemain SSB BBC Batuang Taba Padang. Karena seorang pemain sepak bola dengan nilai VO2 Max semakin tinggi, maka semakin bagus daya tahan aerobiknya. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah nilainya, semakin jelek daya tahan aerobik seorang pemain. Sangat mudah melihat perbandingan kedua hal tersebut. Bab 3. Jenis penelitian, yaitu jenis penelitian ini deskriptif di mana peneliti bertujuan untuk mengungkapkan suatu apa adanya. Yang sebagaimana dikemukakan oleh Ari Kunto dalam buku 2010 halaman 3, bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2022, dan tempat penelitian dilakukan di lapangan sepak bola SSB BBC Batuang Taba. Populasi dan sampel. Populasi pemain sepak bola SSB BBC Batuang Taba U15 berjumlah 20 orang. Seperti dikemukakan Ari Kunto.
dalam bukunya 2010 halaman 171. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Sampel dilakukan secara total sampling, yaitu keseluruhan populasi sebanyak 20 orang. Menurut Ari Kunto dalam bukunya 2010 halaman 174, sampel adalah sebagian alat atau wakil dari populasi yang diteliti. Pengambilan sampel dilakukan secara sampling. Instrumen dan teknik pengumpulan data. Di sini peneliti menggunakan instrumen daya tahan aerobik dengan menggunakan yo-yo test intermittent recovery test. Tujuannya untuk mengukur VO2 max dan mengevaluasi kemampuan individu untuk melakukan aktivitas berulang kali dengan adanya jeda interval dalam jangka waktu lama, terutama untuk atlet cabang olahraga, tenis, bola tangan, basket, sepak bola, atau olahraga memiliki karakter yang sama. Alat yang digunakan itu kun, penanda, audio yo-yo intermittent recovery test, area yang tidak licin. Dari hasil yo-yo test recovery test, maka digunakan rumus recovery test, yaitu jarak meter kali 0,0084 tambah 36,4. Sumber yaitu Dwi Kurniawan, Avandi, Rohida, Elvia dalam bukunya 2019 halaman 82. Norma kapasitas aerobik umur 13-19 tahun sebagai berikut. Analisis data. Setelah semua hasil data diperoleh oleh peneliti, selanjutnya data diolah dengan menggunakan statistik deskriptif, tabulasi frekuensi, yaitu dengan rumus P sama dengan F per N dikali 100%. Keterangan P sebagai presentasi, F sebagai frekuensi, dan N jumlah sampel. Baik, itulah presentasi mini proposal yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.